informasi geografi atau geografi informasi sistem SIG adalah sistem informasi khusus pengelolaan data yang mempunyai informasi spesial berbasis keruangan, atau dalam arti yang lebih sempit adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi ke ruangan. Nomor 2, komponen-komponen dalam SIG. Komponen-komponen yang terdapat dalam SIG yaitu sebagai berikut. A. Data. Data yang diolah SIG banyak diperoleh dari cerita pengendara jauh. Semua informasi dan cerita diproses untuk yang dapat dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan. Data yang terdapat dalam SIG ada dua macam, yaitu data spesial dan data atribut. Yang nomor 1, data spesial. Data keruangan adalah data dalam bentuk grafis yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat-tempat di permukaan bumi. Data spesial dilambangkan dengan titik, garis, dan poligon. Yang nomor 2, data atribut adalah data yang memberi penjelasan atau deskripsi atas setiap objek di permukaan bumi. Data atribut berfungsi menggambarkan gejala topografi karena memiliki aspek deskriptif dan kualitatif. Oleh karena itu, data atribut sangat penting dalam menjelaskan seluruh objek geografi. Contohnya, atribut kualitas tanah yang terdiri atas status kepemilikan lahan, luas lahan, tingkat kesuburan tanah, dan kandungan mineral dalam tanah. C. Perangkat lunak. Perangkat lunak dalam sistem informasi geografi terdiri atas beberapa modul. Modul ini berupa masukan data, verifikasi data, penyimpanan data, serta transformasi data. Paket perangkat lunak sebagian besar dari luar negeri seperti ILWIS, ERDAS, IMAGINE, Archivio, dan lain-lain. Lunak tersebut berfungsi memasukkan dan mengecek data, menyimpan data, memperoleh data hasil pemrosesan, serta manipulasi data. Selanjutnya, D. Manajemen. Manajemen merupakan perangkat dalam SIG yang terdiri atas sumber daya manusia. Komponen ini menentukan keberhasilan dari suatu proyek SIG. Proyek SIG akan berhasil jika dilakukan dengan manajemen yang baik. Oleh karena itu, SIG harus dikerjakan oleh orang-orang yang tepat yang memiliki keahlian dalam bidang SIG sesuai dengan tingkatannya. E. Pengguna. Teknologi SIG tidak akan bermanfaat tanpa manusia yang mengelola sistem dan membangun perencanaan yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan kondisi saat ini. Suatu proyek SIG akan berhasil jika dikelola dengan baik dan dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang tepat sesuai tingkatan. Halo, dalam video ini saya akan menerangkan tentang tahapan kerja sistem informasi geografis. Dalam pengelolaannya, sistem informasi geografis dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu sistem manual atau kontroversial dan sistem modern yang berbasis komputer. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada cara pengelolaannya. Sistem informasi geografis yang bersifat manual biasanya menggabungkan beberapa data, seperti peta, gambar transparasi, timpangan, dusun, overlay, foto udara, laporan statistik, dan laporan survei lapangan. Semua data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan alat komputer, perangkat komputer. Sedangkan sistem informasi geografis modern telah menggunakan informasi sebagai sistem pengolah data melalui proses digitasi. Sumber data dapat berupa citra, satelit atau foto udara digital, serta foto udara yang terregistrasi. Tahapan
memasukkan data atau input. Pada tahap ini, data spasial dan data atribut dimasukkan ke dalam sistem SIG. Data spasial dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti data lapangan, data penginderaan jauh, data peta, dan data spasial. Data atribut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti data survei, data sensus, dan data instansi pemerintah. Manajemen data atau processing. Pada tahap ini data yang telah dimasukkan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi spasial. Proses data dapat mengikuti berbagai kegiatan antara lain digitalisasi, klasifikasi, manipulasi, dan analisis. 3. Keluaran atau output. Pada tahap ini hasil pengolahan dan analisis data disajikan dalam bentuk keluaran yang dapat digunakan oleh pengguna. Keluaran SIG dapat berupa peta, grafik, tabel, dan laporan. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Pratama Ahmadani dari absen 27 ingin menyampaikan materi tentang manfaat sistem informasi geografis. Ada manfaat SIG dalam inventarisasi sumber daya alam dan manfaat SIG dalam perencanaan tata ruang. A. Manfaat SIG dalam inventarisasi sumber daya alam dalam data KKN sumber daya alam adalah 1. Mengetahui persebaran sumber daya alam. 2. Mengetahui persebaran kawasan lahan. Contohnya lahan potensial dan lahan kritis. Selanjutnya B. Manfaat SIG dalam perencanaan tata ruang. SIG ini bermanfaat sebagai acuan perencanaan pembangunan agar pembangunan dapat direncana lebih awal dan tidak semerawut atau tidak teratur, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Nama saya Ayu Dianingsi dari nomor absen 10 izin menjabarkan beberapa manfaat sistem informasi geografis dalam sistem sosial. Yang pertama, mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Yang kedua, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta kemungkinan drainase-nya. Yang ketiga, untuk pendataan dan pengembangan jaringan transformasi. Yang keempat, untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Dan yang terakhir, untuk pendataan dan pengembangan kawasan industri, pemukiman penduduk, sekolah, rumah sakit, rekreasi, dan tempat hiburan, serta perkantoran. Saya Nadia akan menjelaskan tentang manfaat SIG untuk pengawasan daerah bencana alam yang terdapat 6 poin. Yang pertama, untuk memantau luas wilayah bencana alam. Yang kedua, pencegahan terjadinya bencana alam di masa mendatang. Yang ketiga, menyusun rencana-rencana pembangunan kembali pada daerah bencana. Yang keempat, penentuan tingkat bahaya erosi. Yang kelima, prediksi ketinggian banjir. Dan yang terakhir, prediksi tingkat kekeringan. Halo semua, saya Atika Swardani dari kelompok 3 Sistem Informasi Geografi. Saya dari absen 7. Saya di sini ingin menjelaskan tentang manfaat sistem informasi geografi dalam telekomunikasi. Melalui sistem informasi geografi, perusahaan telekomunikasi dapat membuat fasilitas dan pemetaan kawasan, rute penempatan kabel, aplikasi penanganan pelanggan, perencanaan, pemeliharaan, dan analisis, perluasan jaringan telekomunikasi, serta sistem informasi fasilitas umum telekomunikasi seperti wartel atau warnet, warung internet. Nah, terus ada juga manfaat sistem informasi geografi dalam bidang transportasi nih. Nah,
Salah satunya sebagai keperluannya yaitu satu, manajemen, pemeliharaan, dan perencanaan terhadap perluasan jaringan transportasi. Yang kedua, inventarisasi jaringan transportasi seperti jalur-jalur angkutan umum beserta kendaraan-kendaraan publik lainnya. Yang ketiga, analisis kesesuaian rute dan ketentuan rute-rute alternatif transportasi. Dan yang keempat, analisis rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan. Itu tadi manfaat sistem informasi geografi dalam telekomunikasi dan manfaat sistem informasi geografi dalam bidang transportasi. Dadah! SIG juga dapat dimanfaatkan dalam bidang ekonomi, bisnis, dan marketing. Dalam hal ini, SIG dimanfaatkan untuk penentuan lokasi-lokasi bisnis yang prospektif untuk bank, pasar, swalayan, supermarket, mall, mesin ATM, kantor cabang, showroom, outlet, counter, gudang, dan sejenisnya. Yang terakhir, pemanfaatan SIG terkait dengan potensi wilayah. Pemanfaatan SIG terkait dengan potensi wilayah meliputi manajemen tata guna lahan atau ruangan, yang kedua ada bidang sosial budaya, dan yang terakhir ada pengelolaan lingkungan. Yang pertama, manajemen tata guna lahan atau ruangan. SIG sangat berguna dalam menemukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan. Contohnya, zonifikasi daerah perdesaan untuk permukiman dan pertanian, sedangkan zonifikasi perkotaan untuk pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. SIG juga dapat digunakan dalam pemanfaatan ruang agar sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Contohnya penataan ruang perkotaan, perdesaan, permukiman, kawasan industri, kawasan perkebunan, dan lain-lain. Manfaat SIG dalam transportasi yaitu 1. Analisis kesesuaian rute dan ketentuan rute-rute alternatif transportasi. 2. Analisis rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan.